Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkirul wirda illa jahul. Al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwai hadhihi dar. Wa awla ma yu'adana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa ainama huwa talibuhu minka mimma huwa madlabuka minhu. Jadi ini bab mengenai kelanjutan dari bab-bab yang terdahulu, bahwa dibalik sebuah tuntutan orang itu kan kadang-kadang kepingin sesuatu yang instan, padahal sesuatu yang instan itu biasanya ya urusannya dengan hawa nafsu, pengen cepet ini, pengen cepet hebat, pengen cepet istimewa, ini dan itu nafsu itu ya. Maka beliau mengingatkan, la yastahkirul wirda, Anda janganlah seseorang itu la yastahkirul wirda illa jahul. Tidak ada orang yang merendahkan, meremehkan wirid. Wirid itu apa ya? Wirid itu kebaikan-kebaikan yang rutin dan diistiqomahkan. Maka disebut wirid. Apakah itu berbentuk zikir, apakah itu berbentuk aktivitas kebajikan yang lain tapi rutin. Anda tahajud rutin setiap malam, itu namanya wirid. Ya. Anda sholat sunnah qobliyah ba'diyah rutin, itu namanya wirid. Anda beristighfar habis sholat 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, wirid namanya. Nah, jangan meremehkan wirid. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang meremehkan wirid, yang meremehkan rutinitas kebajikan yang terus-menerus dilakukan. Rasulullah itu ngajari kita wirid, contoh paling sederhana, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali dibaca setiap habis sholat. Disusul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Allahumma antas salam, dan seterusnya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, genap 100 itu namanya wirid. Ya. Jadi wah, ngapain sih wirid-wirid terus, kok nggak dibuka-buka, nggak sukses aku. Orang yang mempertanyakan seperti itu adalah kebodohannya sendiri. Nah, al-waridu yujadu fid daril akhirah. Anugerah, keistimewaan, mukasyafah, ruhaniyah, nuroniyah, thawab, jaza, pahala, itu yujadu fil akhirah, akan Anda raih besok di akhirat. Warid namanya. Wal wirdu yantawi bitawai hadidar, bintiwai hadidar. Sedangkan wirid, rutinitas yang diperintahkan oleh Allah ini, itu akan selesai ketika Anda meninggal atau ketika dunia ini kiamat. Anda nggak bisa wirid lagi, ya, nggak bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang konsisten lagi, yang istiqomah lagi. Dan itu dibatasi oleh Allah waktunya. Kamu lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, terbatas.
Itu artinya di balik perintahnya Allah di dunia ini dan ada deadline-nya, ini menunjukkan betapa urgent dan penting sekali. Jangan meremehkan. Makanya kalau sesuatu tidak boleh diremehkan, ketika menjalankannya pun jangan meremehkan pula. Sholat yang penting kewajiban. Meremehkan banget itu. Itu namanya nggak punya adab. Menganggap rutinitas kebajikan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal misalnya Anda sholat subuh hari tadi pagi, mestinya sholat subuh yang itu harus lebih hebat, lebih bagus, lebih dekat kepada Allah dibanding sholat subuh yang kemarin, yang minggu yang lalu. Sholat subuh esok harus lebih dekat, lebih ikhlas, lebih bermunajat kepada Allah. Lah kan begitu mestinya. Nah, jadi wa ulama yu'tana bima la yukhlafu wujuduh. Maka yang lebih harus diprioritaskan adalah sesuatu itu yang harus diprioritaskan itu apa? Yang tidak bisa diingkari kenyataannya, faktanya. Faktanya apa? Faktanya kita hidup di dunia. Faktanya apa? Di dunia kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan ini, itu, berbuat baik ini dan itu. Ya itu. Nanti kalau mikir, mana surga ya Tuhan? Mana kenikmatannya? Mana keindahan? Itu nanti di akhirat. Ya, nanti. Di dunia ini kita menjalankan perintah. Al-wirdu huwa talibuhu minka. Wirid itu adalah Allah menuntutmu. Nah, sedangkan warid, anugerah-anugerah ruhaniyah, zahiriyah besok, anta tatlubuhu minhu. Itu kan tuntutan Anda kepada Allah. Nah, sekarang mana tuntutan Allah dibanding tuntutanmu, itu lebih utama mana? Umumnya manusia ya, umumnya ya saya lebih harus tuntutanku dulu dong, nanti baru kepentingan Tuhan saya laksanakan. Itu bentuk kebodohan namanya. Itu namanya meremehkan wirid. Yang lebih urgen adalah tuntutan Allah. Karena Allah juga tidak pernah sama sekali mengingkari janji-janjinya. Jadi untuk apa kita nginget mana janjimu Tuhan, nagih kepada Allah, itu sungguh tidak beradab. Gusti Allah ditagih. Apalagi Anda berdoa, wah aku tak berdoa, ngingatkan Tuhan, siapa tahu Tuhan lupa padaku. Allah itu tidak pernah lupa sama sekali. Karena itu ketika berdoa ya berdoa saja, jangan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan lupa ya padaku, aku punya masalah ini. Apalagi dilanjutkan, apakah engkau masih peduli kepada aku Tuhan? Nah ini curiga kepada Allah namanya. Ya, jadi itu jadi wirid ini ya macam-macam. Ya, wirid ini macam-macam. Di dalam kitab Qutul Qulubnya Abu Thalib Al-Makki ya, disebutkan ada wiridul mujtahidin. Wiridnya para mujtahidun, wiridnya orang-orang yang begitu serius, itu ya menghabiskan waktu-waktunya untuk zikir, untuk ibadah, ya, kemudian sholat, berzakat, berpuasa, itu wiridnya mujtahidun. Tapi wiridnya sairun, wiridus sairin, wiridnya para sairin,
wiridnya orang yang sedang menuju jalan menuju kepada Allah apa? Nah, itu al-khuruj minasyawagil wasyawagib wa tarkil alaik wal awaik wa tadhirul qulub minal masawi wal uyub, antara lain keluar. Nah, orang yang menuju kepada Allah itu wiridnya apa? Orang keluar, hatinya keluar dari ikut sibuk ngurusi dunia misalnya. Dunia ya biar diurus oleh akal pikiran, hati jangan ikut ngurus dunia. Hati full sedang fokus kepada Allah, hati fokus. Makanya di zikir itu mengingatkan fokus Allah, Allah itu loh tujuanmu. Nah itu para sairun seperti itu. Kemudian seluruh hal-hal yang buruk disucikan, dibuang, dibersihkan. Itu bentuk wirid. Wiridnya para sairin, para penempuh ahlu thariq, orang-orang tarekat itu. Jangan sampai Anda jadi orang tarekat, Anda jadikan identitas. Gue ini loh orang tarekoh. Tapi dia tidak pernah menyucikan jiwanya, membersihkan nafsunya. Bagaimana? Ya, ini sairin, Anda kan sedang menuju kepada Allah hati Anda, bukan mencari status-status dunia. Itu loh. Ya. Beda lagi orang-orang yang sudah nyambung dengan Allah, wiridnya apa? Yang disebut wiridul wasilin, yaitu isqatul hawa wa muhabbatul maula. Wa ibadatu fikratun au nadratun ma'ukuf fil hadrah. Menggugurkan, wiridnya adalah menggugurkan seluruh selera nafsunya. Dia gugur. Dan selama-lamanya muncul digugurkan lagi, dan hanya cinta. Ya Allah. Jadi para wasilun itu kok sekian menit kehilangan cinta dengan Allah, dia merasa seperti orang kehilangan wiridnya. Nah, jadi ibadah mereka ya beribadah, tapi dipenuhi kontemplasi, renungan yang begitu dalam, agar dia terbebas dari segala hal selain Allah hatinya. Semakin hatinya cerdas, semakin cerdas hatinya, semakin Allah. Semakin merenung, semakin Allah. Para wasilun itu justru semakin gak berdaya, semakin gak memiliki apa-apa. Bukan kemudian, wah aku sudah wusul ini beres nih. Enggak, malah semakin ibarat pusaran, semakin dekat dengan pusat pusaran, semakin kencang. Ya kencang cobaannya, kencang cara pandangnya, kencang hatinya, istiqomahnya. Nah itu. Dan aukuf ya fil hadrah, dia terus menerus ya i'tikaf di hadapan Allah terus. Kalau i'tikaf kita mungkin di masjid, nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Ya itu ya sudah sah, boleh dapat pahala. Tapi para wasilun, aku terus menerus ingin bermajlis dengan Engkau Allah. I'tikaf di hadapanmu terus menerus Allah. Apakah aku sedang di masjid atau tidak di masjid? Hatiku harus menjadi masjid. Hatiku menjadi rumahmu. Hatiku menjadi istanamu. Nah, ya itu suasana yang ini sekedar soal wirid ya, wirid. Jadi wirid itu bukan hanya wiridan habis sholat saja. Artinya seluruh kebaikan yang terus menerus
kontinu kita lakukan. Ya. Kok masa hanya itu aja yang saya baca, keistimewaannya mana? Manusia sering mencari fadilah, keistimewaan. Ntar kalau tidak diberi keistimewaan, dia nggak melakukan itu. Ini artinya apa? Ini diam-diam dia meremehkan wirid. Kenapa dia meremehkan wirid? Ini kebodohannya menutupi cara pandang hidupnya. Nanti yang diburu apa? Ya istimewa tadi. Nggak ketemu Allah akhirnya. Ya, hati-hati itu. Jadi makanya sangat terkenal ya, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama dibanding 1000 kehebatan, kemuliaan, sesuatu yang luar biasa. Karomah namanya. Istiqomah itu loh. Allah memberi karomah kepada seseorang, memberi khususiah kepada seseorang, ya supaya istiqomah. Bukan mandek di karomah. Kalau mandek di karomah, ya lalu apa yang dia dapat? Dia nggak akan nyambung nanti dengan Allah. Itu nestapa. Nestapa banget. Jadi jangan sampai hidup kita menjadi tidak produktif. Hati kita, iman kita ini, imannya harus nambah. Jangan sampai malah mundur. Dan ketika mundur ada pembiaran. Buktinya saya ini nggak ibadah, nggak bersedekah, nggak nolong orang. Oh, kok semakin sukses ya? Nah, itu namanya istidraj. Istidraj itu covernya saja, kira-kira surgawi, di dalamnya nerakawi. Itu istidraj, naudzubillah. Jangan sampai nah ini harus diingatkan terus. Hei diri, kamu ini apa yang kamu cari sebenarnya? Hei diri, kemana kamu pergi? Kemana langkah hatimu ini? Hei diri, siapa yang kau tuju sebenarnya? Terus menerus itu kita pertanyakan supaya apa? Karena manusia memiliki potensi-potensi kelemahan, kefakiran, kehinaan, ketakberdayaan luar biasa. Kesadaran akan ketakberdayaan, kelemahan, dan seterusnya. Justru itu loh yang menaikkan derajat dia. Nah itu, maka ketika seseorang sudah merasa pandai, maka dia menjadi bodoh. Ketika orang sudah merasa kaya, dia menjadi sangat miskin. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahala-pahala itu memang dijanjikan oleh Allah dan udah jelas. Termasuk kalau ada satu ayat, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu adalah yang diwariskan, yang kalian semua mendapatkan warisan berupa surga, anugerah itu, ya bima kuntum ta'malun, karena amal Anda. Jadi gini, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi kualifikasi standar derajat surgawi itu karena amal.
Tapi bukan amal yang menyebabkan Anda masuk surga. Nah, ini cara gimana memahami lebih jauh. Gini, kalau Allah memberikan fadl dan rahmat kepada kita, maka kita ditakdirkan menjadi ahlul jannah, ahli surga. Kalau kita ditakdirkan ahlul jannah, tanda-tandanya kita menjadi ahlul a'mal. Kita terus-menerus berserasi hati kita dengan kehendak Allah, itu tanda-tanda. Tanda-tanda saja. Jadi paling mudah begini, kita ini kalau muhasabah, ya hari ini saat ini aku ini sebenarnya sedang ada di surga atau sedang ada di neraka ya. Ya lihat saja tanda-tandanya. Kalau hari ini aku tadi nuruti nafsu saja, kita sedang dipanggang sebenarnya oleh neraka. Tapi kalau hari ini tadi aku dekat dengan Allah, itu tanda-tanda Anda memang dalam satu forum surgawi. Nah, tanda-tanda itu supaya apa? Supaya Anda memaknai tidak dengan logika murni mengenai apa yang disebut jaza balasan, apa yang disebut thawab pahala, apa yang disebut amal, dan apa yang disebut fadl rahmat. Ya, jangan dicampur aduk. Ya. Jadi ini cara kita menghargai kemudian dengan sang waktu. Kita ini disebutkan ya dalam satu hadis, la ta'di 'alal 'abdi sa'atan la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratan yaumal qiyamah. Jadi sesaat saja kalau orang tahu tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, besok itu menyesalnya luar biasa di hari kiamat. Maka ayo zikir terus sampai zikirmu menjadi wiridmu. Istiqomah konsis. Nggak usah mikir. Ya, harus dibuang. Apa sih istimewanya zikir ini? Apa maziyahnya saya melakukan ini dan itu? Seberapa besar pahala yang aku dapat nanti? Cara pandang yang seperti itu harus segera dikubur. Kecuali memang Anda mau memberi motivasi para pemalas. Orang yang tidak memiliki semangat menuju kepada Allah, digugah dengan upah-upah seperti itu, ya silahkan, nggak apa-apa. Tetapi harusnya Anda tinggalkan yang begitu untuk diri Anda. Cara Anda menghargai. Ya. Makanya wirid itu lebih utama daripada warid. Karena wirid itu tuntutan Allah, warid tuntutan Anda. Sholat itu lebih utama dibanding surga seisinya. Sholat itu tuntutan Allah, surga dan seisinya adalah selera Anda. Ya. Selama ini Anda menganggap, wah surga dong yang lebih hebat dibanding sholat. Tidak. Surga itu masih kalah keutamaannya dibanding sholat. Tapi kalau Anda diberi surga oleh Allah, Anda akan ditakdirkan menjadi ahlus sholah, orang-orang yang sangat rajin sholat. Antara lain begitu, indikator. Ya, cara membuat indikator spiritual itu seperti itu, ruhaniyah seperti itu. Jangan sampai, makanya beliau mengingatkan tadi di depan, laisaman thabata takhsisuh kamula takhlisuh. Jadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada seorang bukan menjadi indikator bahwa dia sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Belum tentu.
Kadang-kadang Allah memberi seperti itu, kadang-kadang ya enggak. Kadang-kadang Allah merahasiakan seseorang ini dalam sebuah wirid yang istiqomah dan nggak ada istimewanya, nggak taunya mutiara luar biasa. Ya, dengan begitu Anda menjadi lebih merdeka hidup ini. Beribadah ini merdeka, interaksi dengan Allah itu rasanya merdeka, Bang. Demikian ya. Wal-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.